wabarakatuh. Salam bahasa. Saya Ahmad N. Yakin, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan huruf, tanda baca, dan tentunya menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika penulisan. Yang pertama yaitu adalah penggunaan huruf. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia yaitu terdiri dari 26. Di sini ada huruf kapital dan non kapital. Huruf kapital contohnya yaitu ini contoh huruf kapital dan ini adalah huruf non kapital atau bisa disebut dengan huruf kecil. Selanjutnya, dalam huruf abjad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Ini adalah huruf vokal. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu selain huruf A, I, U, dan A, I, U, E, dan O, itu disebut dengan huruf konsonan. Karena huruf vokal itu huruf yang mati. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf yang hidup. Ketika dibuktikan ada tambahan hurufnya. Contoh seperti huruf B. Ini jika dibuktikan itu terdapat huruf E, maka disebut dengan huruf hidup. Selanjutnya yaitu mengenai monofton atau bab gabungan huruf vokal. Yang pertama adalah monofton. Gabungan huruf vokal yaitu berupa huruf E dan U. Contohnya yaitu pada kata eri. Kata eri ini gabungan monofton atau biasanya kata-kata ini terdapat dalam kata bahasa Sunda. Eri yaitu gabungan huruf vokal E dan U. Monofton. Lalu ada lagi yang dinamakan diftong, yaitu gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya satu saja, yaitu diantaranya adalah boykot. Ini gabungan huruf vokal OI yang disebut dengan diftong. Selanjutnya kita akan masuk yaitu pada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan diantaranya yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Contohnya khusus huruf konsonan A dan H. Lalu ada lagi NG, sayang. Ini disebut gabungan huruf konsonan. Setelah itu kita akan masuk yaitu pada bab huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kata atau awal kalimat seperti aku sayang kamu. Pada kata aku, huruf vokal A atau fonem A ini huruf kapital. Tidak boleh huruf kecil. Jika Anda menulis huruf kecil pada awal kata atau awal kalimat,
maka ini dikatakan salah. Sedangkan ini benar. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk nama seseorang, termasuk julukannya. Seperti Afhimni khairun nisa. Ini adalah nama orang. Nah, pada awal nama ini huruf A-nya harus besar, tidak boleh kecil. Ya. Jadi ketika Anda menuliskan nama orang itu harus besar, tidak boleh nama kecil. Nah, selanjutnya yang harus kalian ketahui juga bahwasanya huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf utama nama orang, yang digunakan sebagai nama unsur atau jenis satu ukuran. Seperti 15 watt. Nah, ini watt ini sebenarnya adalah nama orang. Namun watt ini digunakan untuk jenis unsur atau rumus 15 watt. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum. Nah, ini berbeda dengan ini. Kalau ini untuk unsur, sedangkan kalau nama digunakan untuk teori atau hukum itu harus besar hurufnya. Seperti kata teori Darwin. Ketika Anda menulis kata teori Darwin, nah ini kata Darwin yang ini harus besar, karena ini adalah nama orang yang merumuskan sebuah teori atau hukum. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk judul buku, judul film, judul acara televisi, dan judul lakon. Contohnya yaitu adalah buku buku pembelajaran anak-anak. Nah, ketika judul buku ini, nah, ini harus ditulis miring agar, karena huruf miring itu salah satunya adalah digunakan untuk nama buku. Selanjutnya yaitu huruf miring digunakan untuk istilah asing. Contohnya yaitu new modern. Ini istilah asing, contoh ya. Karena ketika Anda menuliskan istilah asing, maka harus miring, ya, miring. Nah, selanjutnya yaitu mengenai huruf tebal. Huruf tebal. Nah, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulis yang sudah ditulis miring. Contohnya pada kata Ramadan. Oh maaf, bukan tulisan miring, tapi ya benar. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian huruf yang ditulis miring. Nah, di sini kata DH ini ditulis dengan tebal. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya bagian sebelumnya ditulis miring. Dan kata DH ini tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia. Hal ini mungkin sebagai bentuk kata awal atau kata dasarnya itu pada kata Ramadan.
Jadi mungkin pada bahasa Arabnya menegaskan bahwasanya atau menunjukkan ini huruf dot dalam bahasa Arabnya. Lalu yang kedua adalah huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbabnya. Seperti bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Pada kata ini, bab ini harus ditulis tebal. Begitu juga dengan subbabnya ini. Ini harus ditulis dengan tebal. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki mengenai penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang awal. Kata dasar adalah kata yang berdiri sendiri, tidak perlu membutuhkan imbuhan. Contohnya adalah kantor. Kantor ini tidak perlu memerlukan imbuhan. Selanjutnya yaitu kata turunan. Kata turunan yang pertama adalah kata berimbuhan. Contoh berjalan. Ini mendapat imbuhan ber. Ini kata dasarnya adalah jalan. Jadi mendapat imbuhan berjalan. Yang kedua itu kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Jadi kata turunan yang kedua adalah contohnya seperti ini. Nah, ini ketika Anda menuliskan ini tidak boleh dipisah karena ini adalah istilah yang khusus. Jika Anda menuliskan terpisah maka artinya juga akan berbeda. Adi busana, berarti apa namanya? Adi itu busana. Sedangkan mana asli adi busana itu berbeda jika disambungkan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang menunjukkan atau mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Contohnya yaitu pada kata yang, Maha Esa. Ini pada kata awal ditulis huruf kapital, tidak boleh disambung seperti kata mahanya, dan esanya tidak boleh disambung. Harus pada huruf awal ini harus ditulis kapital. Nah, ini sifat selanjutnya yaitu mengenai bentuk ulang. Bentuk ulang ditandai dengan tanda minus. Contohnya yaitu seperti kata anak-anak. Ini bentuk dari kata turunan yang kedua, yaitu anak-anak. Diulang dengan tanda minus. Selanjutnya yaitu bentuk ulang gabungan kata dasar. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Jadi bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Unsur pertamanya yang diulang, bukan kata sesudahnya. Contohnya kapal, barang. Ketika Anda ingin menuliskan kata ulang ini, maka yang diulang adalah kata awalnya, bukan kata ininya. Jadi seperti ini. Kapal, kapal barang.
gabungan kata. Yang pertama adalah unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis secara terpisah. Gabungan kata secara istilah khusus harus ditulis terpisah. Kata duta besar. Nah, ini sebenarnya satu kata. Namun ini sebenarnya adalah dua kata. Namun ini nama, ya, nama khusus. Jadi ketika penulisannya harus dipisah, tidak disambung, tidak seperti ini. Nah, ini salah. Ini yang benar. Ya. Selanjutnya yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Jadi ketika ada kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Jadi contohnya, maksudnya apabila ada kata yang mendapat awalan, imbuhan awalan dan akhiran, maka harus ditulis secara serangkai. Contoh, dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan, kata dilipat gandakan ini mendapat imbuhan awalan yaitu di-dan-kan. Maka ketika Anda menulisnya harus diserangkai atau digabung. Selanjutnya, gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis secara terpisah. Contoh kata bertepuk tangan. Bertepuk tangan ini, kata bertepuk tangan ini hanya mendapat imbuhan awalan maka ketika dituliskan tidak boleh digabung, berbeda dengan yang ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemenggalan kata. Yang pertama adalah pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut tentunya. Yang pertama adalah jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, pada kata gua, di sini terdapat dua huruf vokal. Ketika Anda ingin memenggalnya, maka di tengah-tengahnya. Jadi seperti ini. Dan tentunya ketika memenggal itu ditandai dengan tanda means. Nah, ini. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pemenggalan kata pada monoton. Nah, monoton itu adalah diantaranya adalah pada kata eu. Eu ketika ada monoton eu itu tidak dipenggal. Contohnya pada kata celu operanya. Nah, jadi ketika ada monoton eu ini tidak dipenggal. Jadi penulisan seperti ini. Ji lun nah, seperti ini. Tidak seperti ini. Ini salah. Untuk selanjutnya yaitu pemenggalan pada diftong ai, au, ei dan oi itu tidak dipenggal. Contohnya pada kata pandai. Pandai. Pada kata pandai, diftong ai ini tidak
kata ini. Ya, di sini. Pandai. Selanjutnya yaitu mengenai kata depan. Kata depan yaitu seperti kata di, ke, dan dari. Itu ditulis terpisah apabila dari kata yang mengikutinya. Contohnya di apa ya? Di mana? Ya, di mana? Ketika penulisan di, kata depan di itu ditulis secara terpisah pada kata yang mengikutinya atau sebelum sesudahnya, itu ditulis secara terpisah. Lalu contoh lagi, saya ke pasar. Nah, kata depan ke ini ditulis secara terpisah, ya, secara terpisah. Selanjutnya yaitu mengenai partikel. Partikel ini contohnya yaitu seperti lah, kah, dan tak. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya yaitu bacalah, bacalah. Nah, ini kata lah ini, partikel lah ini ditulis serangkai setelah kata sesudahnya. Nah, ini sebelumnya, sesudahnya. Sebelumnya ini harus ditulis serangkai. Selanjutnya yaitu mengenai partikel pun, ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya pada kata ada pun. Tulisan yang benar ada seperti ini, bukan seperti ini. Ini salah, ini salah fatal ya. Harus dipisah pada kata pun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya singkatan, contohnya apa ya? Hamid. Singkatan ini H ini harus diikuti dengan tanda titik, yang artinya H ini adalah haji. Selanjutnya mengenai singkatan termasuk akronim yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata itu ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya KTP. Nah, ini bentuk akronim KTP. Jadi ketika penulisan singkatan seperti ini tidak boleh ada tanda titik, karena akronim itu mudah diucapkan. Selanjutnya yaitu mengenai singkatan terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dan dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti DKK. DKK ini biasanya ada pada penulisan daftar pustaka atau surat menyurat. Nah, ini harus diakhiri atau diikuti dengan tanda titik DKK ataupun DNL dan lain-lain, biasanya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dengan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kumu dan nya itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Ingat ya,
Kata ganti kau yang bukan untuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata kumu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Ini kata ku ini ditulis serangkai pada kata awal atau kata anjing dan yang telah ya kata awal. Lalu pada kata anjing dan ini kau baca ini ditulis serangkai juga pada kata kau awalan. Untuk kata akhiran seperti bukuku, nah ini tentang ditulis serangkai. Rumahnya ditulis serangkai juga pada kata singkatannya. Lalu rumahmu ditulis serangkai juga. Untuk selanjutnya yaitu pada kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya aku ingin kau pergi. Nah, pada kata kau ini ditulis terpisah, ya, tidak boleh ditulis serangkai. Selanjutnya yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti si pengirim. Ini kata sandang atau kata penyebutan. Si ini ditulis terpisah, ya, harus ditulis terpisah, tidak boleh ditulis serangkai. Atau sang pecinta. Nah, ini harus ditulis terpisah, tidak boleh serangkai. Selanjutnya kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Jadi kata sang ini apabila ada unsur nama Tuhan itu harus ditulis kapital, ya. Sang pencipta, ya, jangan keliru ya. Kalau ini pecinta, ini pencipta yang menciptakan. Jadi huruf sang, huruf awal S-nya ini harus ditulis besar. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik yang pertama digunakan pada akhir kalimat pernyataan, seperti saya sudah makan. Nah, pada pernyataan kalimat harus dititiki jika sudah. Yang kedua adalah tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap, seperti pada kata huruf abjad itu ada 26. Nah, harus ditandai tanda titik. Ataupun pada subjudul paragraf yang biasanya terdapat seperti ini.
Bukan. Maksudnya seperti yang diikuti kalimat baru, paragraf baru. Kalau untuk penggunaan subbab itu biasanya pada penggunaan angka seperti 1 titik latar belakang. Nah, ini pada penggunaan angka 1 ini harus diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma biasa digunakan untuk perincian berupa kata prasa dan bilangan. Contohnya seperti telepon seluler, komputer, sebagai bentuk unsur-unsur dan perincian dalam tata prasa atau bilangan. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda koma yang digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk yang pertentangan. Contohnya seperti saya ingin membeli kamera, lalu kata penghubung tetapi. Saya ingin membeli kamera, tetapi ketika kata ini di sini harus diberi koma pada kata penghubung tetapi. Nah, penempatan komanya itu di sini, bukan di sini. Nah, ya. Selanjutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh pada kata kalau diundang saya akan datang. Kalau diundang saya akan datang. Kalau diundang saya akan datang. Penempatan komanya itu pada diundang. Baru selanjutnya. Untuk selanjutnya itu penggunaan tanda titik koma. Pasti kita sering bingung, tanda ini untuk apa sih? Nah, yang pertama ada tanda titik koma itu dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung yang memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya seperti hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Jadi ini sebagai penjelasan. Hari ini sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik dua. Oke. Tanda titik dua yang pertama itu digunakan untuk pada akhir sesuatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian, seperti penjelasan. Contohnya mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Memerlukan perabotan rumah tangga. Ini langsung saja katanya, rumah tangga. Ini titik dua. Lalu butuhnya apa saja perinciannya, seperti kursi, meja, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda titik dua itu digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contohnya pada kata
tanda titik dua. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda hubung. Tanda hubung ya. Tanda hubung itu ditandai dengan tanda min. Yang pertama, tanda hubung itu digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, apabila kalian menulis pada sebuah halaman buku biasanya atau dalam Word, Anda menulis panjang sekali. Nah, ketika pada kata ca, nah ini biasanya kesulitan mau gimana. Nah, di sini dikasih tanda hubung min. Nah, itu fungsinya. Yang kedua itu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya anak-anak. Nah, ini tanda hubung. Selanjutnya yaitu tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya seperti ini. Tanggal 10 bulan 11 2022. Ini sebagai tanda hubung. Selanjutnya itu penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat itu. Seperti pada kata kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan. Nah, jadi tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Jadi pada kata tersebut bukan kalimat utama. Kemerdekaan itu, kemerdekaan bangsa itu menghubung saya yakin. Nah, ini untuk menghubungkan. Selanjutnya yaitu tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat. Maaf, ini bukan tanda hubung tapi tanda pisah ya maksudnya. Maaf, karena tandanya mirip. Bedanya kalau tanda penghubung itu min pendek, sedangkan kalau tanda pisah itu min panjang, strip panjang. Contoh yang tadi yaitu seperti Soekarno Hatta. Nah, ini ditulis dengan tanda pisah. Tanda penghubung dulu, baru dipisah. Proklamator. Jadi seperti ini yang benar tulisannya. Selanjutnya penggunaan tanda tanya. Tanda tanya yang pertama digunakan untuk penggunaan tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat tanya. Seperti apa kabar? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, ini pada kata tersebut terdapat kebingungan, maka diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua yaitu penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kata-kata yang ungkapan seru atau menggembirakan. Contohnya itu pada kata merdeka. Pada kata merdeka ini harus berakhiri dengan tanda kalimat seru, ya, bukan kalimat tanya, ya, karena merdeka ini berupa ungkapan kegembiraan atau kesemangatan. Selanjutnya itu penggunaan tanda elipsi, yaitu
berupa tanda titik-titik 3. Ya, itulah namanya elipsi. Seperti ini tandanya. Nah, bisa kalian lihat. Tanda elipsi itu digunakan untuk seperti penyebab kemerosotan titik-titik akan dititik lebih lanjut. Nah, ini seperti melengkapkan sebuah pertanyaan. Jadi penyebab kemerosotan titik-titik akan dilanjutkan. Nah, ini di sini seperti untuk melengkapkan. Selanjutnya itu penggunaan tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Seperti tanda petik merdeka atau mati, Suwan Utomo. Nah, ini pada kata merdeka atau mati ini harus diapit oleh tanda petik, karena terus seruan Utomo itu sebagai pembicaraan langsung. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengambil judul puisi, judul lagu, judul artikel. Nah, seperti contohnya pada kata marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pada kata maju dan gentar itu diambil oleh tanda petik. Selanjutnya itu penggunaan tanda petik tunggal. Tadi ada tanda petik, lalu ada tanda petik tunggal. Bentuknya seperti ini. Biasanya di keyboard, laptop atau komputer itu ada. Nah, kita akan tahu misalnya itu apa. Yang pertama, tanda petik tunggal itu digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi ada petikan, lalu di dalamnya ada petikan lain. Seperti pertama tanda petik dulu seperti ini. Kau dengar bunyi. Nah, kau dengar bunyi kring kring kring. Nah. Jadi ada petikan, lalu ada petikan lain. Nah, ini pada kata kring kring ini diambil oleh tanda petik tunggal. Lalu selanjutnya tanda petik tunggal digunakan untuk mengambil makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya tergugat, tanda petik orang yang digugat. Yang digugat atau orang yang digugat. Ini harus tanda petik 1 untuk penjelasan atau ungkapan. Selanjutnya tanda kurung. Nah, tanda kurung itu fungsinya yang pertama untuk mengambil keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Seperti bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ataupun pada kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu setelah tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat, buka kurung, tulisannya KBBI. Nah, itu penggunaannya. Selanjutnya yaitu tanda kurung digunakan untuk mengambil kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Pada kata bus itu diberi tanda kurung. Selanjutnya itu penggunaan tanda garis miring atau garing, biasanya disingkat garing. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan sebagainya. Biasanya ini terdapat pada awal surat.
garis miring 8 Romawi garis miring 2006. Ini biasanya ada terdapat dalam surat. Selanjutnya itu penggunaan tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya ketua garis miring anggota. Nah, ini sebagai kata ganti atau. Selanjutnya tanda apostrof. Apostrof itu tanda petik apa namanya? Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian. Jadi apostrof itu bentuknya kayak tanda petik tapi satu aja kayak gini. Satu aja. Seperti diakan. Pada kata kan ini diberi tanda ini sebagai penanda bahwasanya ada huruf yang dibuang. Kan asalnya ini dia akan. Asalnya ini. Lalu ada pembuangan huruf, maka diberi tanda apostrof. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka di browser EYD versi 5. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.